Tiba-tiba dalam 1-2 hari terakhir banyak sekali yang bertanya sama saya, Mas Ryan, saya punya robot saya kan di stop nih sama Bapepti, nggak boleh beroperasi. Dan seketika robot saya di stop, saldo dana yang saya miliki pada broker forex saya tidak bisa ditarik. Apa yang saya harus lakukan? Saya pribadi begitu baca ini saya rada bingung karena saya tidak bisa mengimajinasikan dengan berhentinya robot forex beroperasi akibat di stop oleh Bapepti, tapi saldonya nggak bisa ditarik. Loh, kok bisa begitu, Ryan? Karena secara best practice ini adalah 2 entitas, bahkan ada 3 entitas yang terpisah. Entitas yang pertama adalah si penyedia robot dan developernya. Yang kedua adalah broker forexnya. Yang ketiga adalah rekening di mana Anda menyetorkan uang Anda. Di mana kalau Anda bicara di dalam ranah Indonesia, maka adanya segregated account atau saldo terpisah. Segregated account adalah dana investasi nasabah, orang yang membuka akun pada trading platform ditempatkan pada rekening terpisah yang hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang muncul atas permintaan transaksi dari nasabah. Jadi ketika dia beli dan dia loss, betul, uangnya berkurang, betul, tapi hanya karena dilakukan transaksi dan permintaan transaksi tersebut dari nasabah. Waktu pencet buy kan robot Anda yang kerjakan, tapi itu akan mewakili Anda dong. Dengan kata lain, broker tidak memiliki kekuasaan secara hukum menggunakan dana nasabah sebagai bagian dari harta perusahaan aktiva es harta. Harta rekening terpisah ini diawasi langsung oleh Bapepti. Oleh karena itulah kenapa bila Anda tidak memiliki broker di Indonesia, challenge pertamanya adalah apakah ini juga diregulate di luar negeri? Ada ya dan tidak. Beberapa broker besar pun yang bagus sekalipun di negara tersebut tidak perlu melakukan seperti itu. Artinya kalau menjadi harta perusahaan, ya bisa bablas juga. Itu kan yang terjadi pada beberapa kasus yang terjadi di masa yang lalu. Nah, untuk menggambarkan sebenarnya saldo Anda harusnya seperti apa, saya gambarkan dengan sebuah skema. Skema pertama, Anda kan katanya menyediakan robot, membeli dari penyedia robot Anda nih. Anda beli robot dong. Robotnya kan Anda beli, klik Anda buy di mari, dia kasih robot Anda. 1 transaksi sudah selesai. Yang kedua, Anda juga pasti akan membuka akun dong. Nah, membuka akun itu kan pada si broker forex dong. Si broker forex ini ketika membuka akun itu akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah akun terbuka dan terverifikasi. Anda melakukan verifikasi pada broker tersebut, maka Anda akan memiliki akses pada trading platform. Lalu broker forex Anda juga menyediakan tempat untuk Anda setor duit dong. Ketika ada rekening untuk melakukan transaksi ini dikonekkan kepada trading platform, lalu Anda menyetorkan setor tarik atau dana pada 1 rekening transaksi, robot dipasang pada trading platform, maka berjalan. Betul? Perhatikan yang ada kotaknya. Kotaknya ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Di mana 1 adalah penyedia robot, yang mana pada saat ini robotnya tidak diperbolehkan dengan berbagai macam informasi, dan bukan artinya tidak diperbolehkan operasi melayani yang lama, karena di seluruh lembaga jasa keuangan termasuk Bapepti, saya yakin di stop tapi harus menyelesaikan kewajiban atas yang lama, memaintain customer yang lama, bukan tidak boleh melakukan transaksi menerima user yang baru. Jadi membeli robot yang baru nggak boleh, tapi robot yang lama harus dideliver dengan baik. Jadi bukan artinya di sini hilang tanggung jawab. Salah sekali konsep tersebut. Dan selanjutnya adalah bila ini pun hilang robotnya, tidak ada masalah, hanya ini yang dihapus. Ketika ini yang ada dihapus, berarti broker forex dan trading platformnya masih ada. Berarti sebenarnya kalau Anda pencet buy, pencet sell sendiri boleh nggak? Tentu boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika Anda melakukan proses withdrawal, broker forex ini hanya menginstruksikan bahwa ada orang yang mau tarik duit atas namanya, maka setor tarik dana ke sini dikembalikan ke sini. Jadi ada 3 tempat yang berpartisipasi dalam 1 transaksi. Jadi kalau misalnya sampai tidak bisa ditarik, pertanyaannya hubungan apa mereka berdua dan hubungan apa mereka bertiga? Betul? Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Dan ketika saya ditanyakan seperti ini, saya bingung jawabnya. So dengan video ini mungkin saya membantu menjawab kesulitan Anda. Dan silakan challenge kembali dengan penyelenggara broker Anda dan juga robot Anda, skema yang mana yang dilakukan. Apakah seperti ini? Bila tidak, ya artinya bila ini adalah the whole is only one entity, ya berarti selama ini mungkin Anda tidak melakukan sesuatu yang aman. Kenapa? Karena
Apakah terjadi sesuatu yang kekeliruan? Apakah sesuatu sehingga uangnya tidak bisa ditarik seperti ini? Saya tidak bisa menjawab. Semoga apa yang saya coba jelaskan di sini memberikan gambaran dan membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.